Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikah sunnatan lil anam wa fasilan bainal halal wal haram, wassalatu wassalamu ala rasul Muhammadin alladzi qala an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan sebagai tanda kebesaran dan kasih sayangnya kepada makhluknya. Hanya kepadanya lah kita semua memohon petunjuk dan kekuatan serta ridhanya. Salawat dan salam senantiasa marilah kita curahkan ke hadrat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga hari akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan sempurna di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan keberkahan, termasuk dalam mengamalkan hakikat pernikahan yang sejati. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, izinkanlah saya menyampaikan tentang hakikat pernikahan di dalam Islam. Menikah di dalam Islam bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis belaka, tetapi juga merupakan perjanjian yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut pernikahan sebagai mitsaqan ghalidha, artinya ikatan yang kokoh. Pernikahan bukan sekedar kebersamaan antara dua insan, tetapi adalah sebuah perjanjian yang melibatkan tanggung jawab di dunia dan nanti di alam akhirat kelak. Di dalam Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah dan sarana untuk menjaga kehormatan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para pemuda untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan, baik secara finansial maupun juga yang paling penting adalah kesiapan mental. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu kiranya, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan. Hadis ini mengajarkan kita bahwa pernikahan adalah jalan terbaik untuk menjaga kesucian diri dan kehormatan diri. Menikah merupakan sarana untuk menghindari pandangan dan keinginan yang bisa membawa seseorang pada kemaksiatan. Dalam kehidupan modern, ayyuhal ikhwah, tantangan dan godaan semakin besar sehingga menikah menjadi solusi utama untuk menjaga diri kita, membentengi diri kita daripada perbuatan dosa. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, para ulama juga menekankan pentingnya pernikahan sebagai penangkal daripada syahwat yang bisa mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali berkata, "An-nikahu sababun lidaf'il gha'ilati syahwa, fa inna syahwa idza ghalabat wa lam yuqawim quwwatut taqwa jarat ila iqtihamil fawahish." Artinya, pernikahan adalah sebab untuk menolak dorongan syahwah. Karena ketika syahwah menguasai dan tidak ada kekuatan takwa yang menahannya, maka akan mengarah pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pernikahan adalah sebuah perisai bagi kita untuk menahan diri daripada perbuatan maksiat dan dosa. Dan hal ini sangat amat berbahaya bagi tatanan dunia dan juga untuk kehidupan akhirat kita. Sebagaimana yang ditekankan oleh para ulama bahwa menikah bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah saja, namun juga cara untuk mendapatkan ketenangan batin dan menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana yang dikatakan, ikhtaru li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul asya falam yakhtar lahu tarkan nikah bal zawwaju bi tis'in fama fawqahunna wala huda fawqa hidayah. Allah telah memilihkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang terbaik dan tidak memilihkannya untuk meninggalkan pernikahan. Bahkan Allah memberikannya 9 istri dan tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pernikahan terdapat banyak hikmah dan keutamaan yang luar biasa. Menikah bukan hanya sekedar memenuhi keinginan biologis ataupun emosional belaka, melainkan juga sebagai jalan menuju kesempurnaan agama kita dan juga menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah pernikahan adalah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yaitu memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW yang kelak pada hari kiamat beliau akan berbangga dengan banyaknya jumlah umatnya. Ibnul Qayyim juga menyebutkan hikmah dari pernikahan, yaitu walau lam yakun fihi illa istijlabu aunillahi lahu fa inna fil hadithil marfu' thalathatun haqqa 'ala Allahi 'aunuhum an-nikahu yuridu 'afaf wal makatib yuridu al-ada wal mujahid. Seandainya tidak ada keutamaan lain di dalam pernikahan, cukuplah menikah itu mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, 3 orang yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menikah untuk menjaga kehormatan, hamba yang menebus dirinya agar merdeka, dan para pejuang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya rahmat Allah bagi orang yang menikah, yaitu tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dirinya dengan niat yang ikhlas, maka itu pernikahan bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ikhwah, Rasulullah memberikan petunjuk memilih pasangan baik sebagaimana yang beliau sabdakan, tunkahul mar'ah li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazfar bidzatid din taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya hidupmu akan selalu diberkahi dan memperoleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan panduan kepada kita bahwa agama adalah prioritas utama di dalam memilih pasangan hidup. Menikahi seseorang yang beragama akan membawa kita pada ketenangan hidup, keberkahan, dan juga kemuliaan. Memilih pasangan yang baik agamanya memastikan kita memiliki teman hidup yang akan selalu mendukung kita di dalam keimanan dan kebaikan. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, demikianlah pentingnya pernikahan di dalam Islam sebagai jalan menuju kehidupan yang tenang, aman, dan penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemampuan untuk menjaga amanah pernikahan ini dan menjalani peran kita sebagai suami ataupun istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mendidik generasi penerus kita yang menjadi saleh dan salihah yang berguna bagi agamanya, bangsanya, negaranya, serta keluarganya. Pernikahan bukan hanya tentang ikatan antara suami maupun istri, namun juga bentuk amal saleh yang penuh dengan ribuan pahala. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa di dalam pernikahan terdapat banyak amal yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Walau lam yakun fihi illa takthirul Islam wa ahli wa ghaidhu a'da'il Islam." Artinya, seandainya tidak ada keutamaan lain di dalam menikah, cukuplah bahwa menikah bisa memperbanyak Islam dan juga umatnya serta membuat marah musuh-musuh Islam. Dari sini kita bisa memahami bahwa menikah merupakan bagian daripada jihad fi sabilillah, yaitu dengan niat memperbanyak umat Islam
kita juga berkontribusi dalam memperkuat umat Islam, memperkuat Islam itu sendiri dengan mendidik generasi yang beriman serta memperluas jumlah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ayo ikhwah, kita juga didorong untuk membangun keluarga yang kokoh dalam keimanan sehingga menjadi benteng-benteng Islam yang kuat. Rasulullah SAW menyampaikan mengenai kriteria terbaik bagi seorang istri yang menjadi penyejuk hati suaminya. Beliau bersabda, khairu nisaikum man idza nazara ilaiha zawjuha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa maliha. Sebaik-baik wanita adalah yang ketika suaminya memandangnya, ia membuat suaminya itu bahagia. Ketika suaminya memintanya, memerintahkannya, ia pun taat. Dan ketika suaminya pergi, ia pun menjaga kehormatannya dan juga menjaga harta suaminya. Hadis ini menggambarkan kriteria istri yang baik di dalam Islam, yaitu istri yang mampu membuat suami merasa bahagia dan tentram. Istri yang menjaga kehormatan dirinya serta mampu menjaga harta suami dengan baik. Begitupun suami yang baik menurut Islam adalah yang memuliakan istrinya, memenuhi kebutuhannya dengan penuh kasih sayang dan memperlakukan istri dengan penuh penghormatan. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya untuk kaum pria. Rasulullah SAW juga menekankan bagi para suami untuk menjaga perasaan istrinya, menghormati haknya dan memberikan perhatian yang baik. Nabi bersabda, "Inna minal ghairah ghairatan yubghiduha Allah azza wa jal wa hiya ghairatur rajul ala ahlihi fi ghairi ribah." Sesungguhnya ada bentuk kecemburuan yang dibenci oleh Allah, yaitu kecemburuan seorang suami terhadap istrinya tanpa adanya alasan yang jelas. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, pernyataan ini adalah pengingat agar para suami tidak berlebihan di dalam kecemburuan yang mampu berpotensi melukai perasaan istri. Allah tidak menyukai kecemburuan yang berlebihan adanya. Apalagi jika didasari oleh kecurigaan yang tidak berdasar. Hendaknya seorang suami selalu menjaga kepercayaan kepada istrinya dan juga berlaku adil kepadanya. Sebaliknya, dalam hal yang mungkin terdapat kekurangan dari pasangan, Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat pada aspek kekurangannya saja. Rasulullah SAW bersabda, "La yafraku mu'minun mu'minah in kariha minha khulqan radiya minha akhar." Janganlah seorang mukmin membenci mukminah atau istrinya jika ia tidak menyukai satu akhlak daripada istrinya itu, maka hendaknya ia menyukai akhlak lainnya dari istrinya tersebut. Hadis ini mengajarkan kita untuk bersikap toleran terhadap kekurangan pasangan hidup kita. Setiap manusia memiliki kelebihan dan juga tentunya kekurangan, dan kita tidak akan pernah menemukan seseorang yang sempurna di dunia ini. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling menghargai dan mencari kebaikan yang ada pada pasangan kita, bukan hanya fokus pada kekurangannya semata. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan di dalam Islam membawa hikmah dan manfaat yang begitu amat besar. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa orang yang menikah dan berusaha menjaga keluarganya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk dalam memenuhi kebutuhan istri dan juga anak-anaknya, bahkan menafkahinya, memberikan kepada keluarganya. Ini adalah merupakan sedekah yang memiliki pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan bahwa melalui pernikahan seseorang dapat menjaga hati dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar daripada godaan syaitan
Dan Allah juga memberikan jaminan rezeki bagi keluarga yang hidup di dalam kebersamaan, tolong menolong dan menjaga kehormatan diri. Inilah ayyuhal ikhwah bukti daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menempuh jalan pernikahan dengan niat tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, libtigha'i mardatillah, karena mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan pernikahan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak kebaikan dan menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia. Dengan memahami hakikat pernikahan di dalam Islam, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam menjalani hidup berumah tangga dan menjaga kesucian diri, dan juga mampu menelurkan generasi-generasi yang mampu melanjutkan perjuangan Islam. Alhamdulillah, telah usai kulaimat dari saya. Semoga nasihat ini bisa menjadi motivasi wabil khusus untuk diri saya pribadi dan wabil umum untuk para pendengar sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.